Sengketa konsumen melawan pengembang apartemen My Tower Surabaya kini memanas dan merembet ke ranah pidana. Pimpinan pengembang diduga kuat berbohong di dalam persidangan mengenai dokumen penting proyek yang hilang. Fakta mengejutkan ini terbongkar dalam sidang perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 1273-PDT-G-2025-PN Surabaya. Kubu pengembang awalnya berdalih bahwa berita acara pemeriksaan sertifikat laik fungsi atau SLF telah hilang. Namun alibi tersebut langsung patah setelah Johnny Santoso, mantan General Manager Konsultan Gedung, membongkar fakta sebenarnya. Iya, saya tahu. Semua bangunan yang berlantai 2 ke atas, terutama seperti hotel, memerlukan SLF untuk persyaratan pertalaan. Kemudian saudara saksi, bagaimana prosedur pengurusan SLF? SLF itu melibatkan 6 divisi, seperti Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, sama DLH dan Damkar untuk memproses SLF suatu bangunan, dan disertai seorang staf ahli untuk kajian bangunan sehingga bisa terbit SLF. SLF itu sudah terbit, hanya belum dibayar, seperti itu. Sudah ada tapi belum dibayar. SLF yang ada di Pak Wahyu tahun 2022 itu terbit dengan bersyarat. Ya. Nah, kalau kita kan mau menagih tagihan kita tentukan SLF bersyarat itu ke Pak Wahyu, sehingga Pak Wahyu membayar saya 40% atau 50% dari invoice kita. Tapi selanjutnya Pak Wahyu nggak mau bayar, kita kasih BAP 1 BAP 2. Cukup ya, Mas. Apa? Saudara saksi kan menangani SLF. Untuk pengurusan SLF ini, Pak Wahyu ada tanda tangan kontrak dengan CV secara itu. Pembayaran pun kita juga keluarkan invoice apa kita ada. Komplit. PT Galaxy sudah mempunyai SLF bersyarat, bukan SLF umum pada waktu 2022. Kalau Bapak menanya sudah mempunyai SLF, saya ingin menegaskan SLF bersyarat tahun 2022. Jadi dalam SLF bersyarat pun bukannya seperti itu, harusnya ada 2 lembar. 2 lembar yang menunjukkan harus dipenuhi PT Galaxy. Jadi kalau menunjukkan 1, ya berarti istilahnya nggak jujur juga, Pak. Terus apa kemudian setelah SLF itu ada, apa yang bisa dilakukan? Yang memenuhi syaratnya yang belum dipenuhi. Karena menurut saudara saksi, apakah syarat-syarat dari PT untuk mendapatkan perizinan berikutnya itu sudah dipenuhi? Kalau secara dokumen seharusnya sudah lengkap, tapi kelengkapan dokumen itu berita acara 1, berita acara 2, atau berita saya tidak bisa mengajukan ke Pak Wahyu. Jadi kalau dia ke Pak Wahyu sudah punya dokumen lengkap, belum, karena dokumen masih saya pegang. Saudara saksi, tadi kan 2019 sudah ada di sana ya. Juga boleh dikatakan bahwa si Pak Taufik itu belum kenal gitu. Untuk pastinya saudara tahu saudara tergugat atau Taufik itu ada hubungan dengan Pak Wahyu itu tahun berapa? Saya ingat saja. Kalau ada hubungan, Bapak tanya ke Pak Wahyu, saya kan nggak tahu. Kalau PBG, saya nggak tahu. Ini surat lapor kehilangan, saya juga nggak tahu. Kalau PBG itu My Tower asalnya IMB, ada perubahan PBG, tapi dia belum menyelesaikan perubahannya karena dia juga bertanya ke DPK juga. Harusnya itu IMB, tapi dia ini sorry, kalau PBG ini CV-nya lain. Kita pakai CV lain. Yang SLF itu SLF itu pakai CV sangat juga. Tapi Pak, ini jadi ada tanda nomor panggilan SLF.
bisa punya BAP asli 1 dan 2, berarti kan? Loh, Enggak, sebenarnya kalau ini di dalam tidak pernah tahu. BAP 1, BAP 2 yang masih ada saya dan tidak pernah keluar. Berita BAP 1 dan 2 ada apa? Pak Wahyu pernah ke saya menipu untuk keluarkan itu, saya tidak bisa keluarkan kalau belum lunas. Makanya saya katakan, Ada di Bapak. ada di saya yang kasih. Udah diterima seperti ini yang disampaikan. Kalau yang ini memang kita pernah kasih Pak Wahyu karena sebagai Yang mana, Pak? yang BAP, sorry, saya pernah. Ya ini bagi saya masih ada WA ini. Oh, surat keputusan Ya, SLF. SLF ini, tapi bersyarat, bukan SLF ini. Ya, misalnya kalau BA 1 dan 2 Pak Wahyu pernah berikan itu, dia nggak mau bayar, kita nggak kasih. Jadi yang kasih masih saya. Hilang ya. Ya, kok bisa berbeda? Ya, tapi itu BA 1 dan 2 keberadaannya ada di sana. Iya, saya bawa kalau itu juga. Oh, sorry. Apa? Kalau ini bisa saya. Jadi bikin laporan palsu gini. Sorry, gimana ini? Kok bisa ada? Ya, coba saya bagi ya. Wah, kacau itu. SLF yang kemudian My Tower itu SLF-nya masih berstatus besar. 2022. 2022 besar. Ya, belum tahu apakah sekarang sudah umum atau tidak. Kalau sekarang sudah terpenuhi. Oh, sekarang sudah Terpenuhi. Oh, sekarang sudah terpenuhi. Ya, enggak. Di acara satu sudah dua. Oh, sudah dua. Kalau secara total sudah terpenuhi. Tapi ini karena kemudian belum dibayar lunas, saya tidak bisa Tidak katakan memberikan apa-apa. berita acara 1 dan 2 Ya. tadi, tapi memang SL-nya sebenarnya sudah umum. Umum itu mulai 2024. Oh, umum. Ah. Ya, 2024 SLF sudah umum ya. Ya. SLF-nya umum, tapi memang karena ada tagihan yang tidak Ya. diselesaikan oleh Pak Wahyu kepada Bapak. Ah. Bapak itu sebagai di Galaksi Wahyu maksudnya. Dulu saya sebagai GM-nya Galaksi Wahyu. Tapi tagihan yang dimaksud itu tagihan pribadi atau tagihan? Gini, dulu Pak Vitos itu di CV Strata Gedung. Saya di tadi Bali. di SMP Ya, ya. betul. Ya, Nah. kan saya yang cari konsultannya. Konsultannya. Ya udah, kita bekerja sama sampai 2022 dan menuliskan SLF. Nah, 2024 itu saya keluar, tapi saya sama Pak Ritos akhirnya join di CV Strata Gedung dengan PT Solusi Jaya Gedung. PT Solusi Jaya. Bangunan apa dulu dia? Solusi Jaya Bangunan. Jaya Bangunan. Ya itu kita Join lah di situ Bapak ya dengan Pak Ritos. Pak Ritos Staf ahlinya. Pak Ritos ahlinya saya bagian solusi. Staf ahli dari CV Strata Gedung itu. Ya. Kan kalau proses sel harus ada ini staf ahlinya juga. Nah, disitulah tagihan itu yang Nah, dibayarkan. masalah tagihan dari CV2, CV sama PT ini diminta ke saya semua, saya begitu. Oh, itu yang belum dibayarkan oleh Pak Wahyu Ya, itu. makanya saya juga bingung kenapa bisa ada yang asli, kenapa ada perkelaan juga bisa diselesaikan dalam tanpa ini semua. Itu ya, hanya merupakan mengenai itu ya. Ya. Terkait dengan apa masalahnya Pak Taufik sampai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan ini, Bapak tidak menjawab sampai situ ya. Oke, cukup dengan diterbitkan gitu. SLF bisa diterbitkan, tapi SLF terbit itu ada dua, umum sama bersyarat. Tapi untuk syarat perkelaan SLF ini harus jadi umum. Jadi kalau misalnya bersyarat, syaratnya dikompletin semua, baru jadi SLF umum. Itu baru bisa kita ajukan perkelaan. Yang mulia, saudara saksi seperti saudara lihat, apakah SLF-nya itu nomornya sama dengan SLF yang saudara bawa? Yang dilaporkan? belum lihat kalau di sana sih, cuma ini saya bawa SLF saya kalau mau dikawal Pak. Ini fotokopi lain. SLF apa ini Pak? Ini SLF asli saya. Yang diterbitkan oleh Pak. Ya, cuma dari saya kan kelihatannya apakah nomor ini sama itu sama. Saya nggak lihat nomornya sama Pak. Lihat yang di sini ya tadi. Juga mengatakan SLF tersebut sudah hilang. Dan ada laporan keputusan saudara sendiri mengetahui enggak kalau ada laporan Ada laporan kehilangan. mengenai SLF tersebut.
saya pernah forward file PDF-nya ke Pak Wahyu. Tapi berita 1, berita acara 2 kita tidak pernah nge-forward karena Pak Wahyu masih mempunyai tunggakan di CV kita. Bisa mohon ditunjukkan seperti T47 dan 48 Apa ya? Surat keterangan anggota divisi. harus dengan konsultan. Sorry. Pengurusan SLF harus dengan konsultan. SLF. Iya, harus. Untuk sifatnya ya. Kalau pengurusan Tekom tidak akan tanpa konsultan bisa. Tapi komplit belum. Jadi harus komplit. Seharusnya diserahkan ini ada 2 halaman. Tapi ini 1 halaman. Saya ada yang aslinya. Saya tinggal di sana, saya waktu itu membantu sarana wali bencana. Jadi semua problemnya apartemen dia melapor ke saya. Kalau memang saya bertanggung jawab di sana juga. Kemudian apa yang saudara ketahui tentang permasalahan antara PT Galaxy Wahyu Kencana ini dengan Pak Taufik? Mohon maaf Pak. Atau 2020 atau 2020. SLF itu sudah terbit, hanya belum dibayar seperti itu. Sudah ada tapi belum dibayar. SLF yang ada di Pak Wahyu tahun 2022 itu terbit dengan bersyarat. Ya. Nah, kalau kita kan mau menagih tagihan kita tunjukkan SLF secara itu ke Pak Wahyu sehingga Pak Wahyu membayar saya 40% atau 50% dari invoice kita. Tapi selanjutnya Pak Wahyu nggak mau bayar, kita tidak kasih BAP 1 BAP 2. Cukup ya. Pada awalnya Pak Wahyu mencari pengurusan SLF, dia tidak bisa menemui. Nah, kita sama-sama kan saya kerja di sana. Saya mencari tekanan yang bisa mengurus SLF. Saya dikenalkan dari pihak kita kaya Pak Lisos. Dari sana kita sama-sama melengkapi SLF-nya Pak Wahyu Kencana, Galaxy Wahyu Kencana itu. Sementara itu usai persidangan pihak kuasa hukum tergugat enggan memberikan komentar saat diwawancarai. Sedikit wawancara bisa Pak, terkait dengan statement dari saksi apa menurut keterangan jenengan Pak? Iya Pak. Oh gitu Pak ya, dengan siapa Pak? Siapa Pak? Pak Musa, selaku kuasa hukumnya dari Pak Wahyu ya? Metower ya Pak? Beda dengan keterangan kuasa hukum dari penggugat, menurutnya sesuai fakta persidangan saja. Dari, penggugat, ya saksi ini tadi menerangkan bahwa ada yang hilang bukti dari tergugat. Apa Mbak yang ini Pak? Berita acara pertama dan berita acara kedua. Mengenai SLF. Intinya seperti itu. Kenapa dia? Apakah punya hutang Pak? Itu tadi. Berapa nilainya hutangnya? Nah, itu saya nggak tahu. Tidak disebutkan sesuai yang di persidangan aja tadi. Itu ya, pada intinya tadi iya. Ada tanggungan gitu ada kan, tanggungan Mbak. karena Iya. ini tidak Itu bukan diberikan. kapasitasnya Itu ya. saya. Oke, makasih ya Mbak. Sementara saat dikonfirmasi di apartemen My Tower, melalui stafnya, bahwa Sinta Wahyu Gondosiswanto atau humas dari My Tower tidak berat, gugatan ini sendiri diajukan oleh konsumen bernama Taufik yang meminta pembatalan pesanan 3 unit apartemen senilai 880 juta rupiah serta tuntutan ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar rupiah akibat sertifikat hak milik yang tidak kunjung jelas. Dan persidangan akan segera dilanjutkan pekan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.